Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Pramuka kelas B. Di sini kami akan membuat video prodik untuk tugas UAS Pramuka. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Avelia Elsa Novina dengan akhiran NIM 109 sebagai Bu Ci dan siswa, dan rekan saya Esa Putra Diana dengan akhiran NIM 128 berperan sebagai Bunda. Saya Firda Margarita dengan akhiran NIM 111 sebagai Bu Ci dan siswa. Saya Miftahul Jannah dengan akhiran NIM 108 berperan sebagai Bu Ci dan siswa. Saya Quratul Aini dengan akhiran NIM 119 berperan sebagai pemandu ice breaking dan siswa. Saya Keisha Chelsea Azhara dan akhiran NIM 124 sebagai pemandu permainan dan juga siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak Bunda? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, sebelum kita akan memulai materi dan bermain pada hari ini, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu ya. Ibu Bunda mempunyai sedikit nih untuk memulai doa pada hari ini. Dipimpin oleh Bu Ci ya. Jadi sebelum kita berdoa, maka baiknya kita mengecek semangat kita untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Jadi ikuti yang jadi dengan semangat ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tangan dilipat siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi 2, jadilah jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, jadilah lompat. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, jadilah barisan tinggi. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Nah, untuk berdoa ini Bunda pimpin ya, kalian mengikuti. Ya Tuhanku, lancarkanlah pembelajaran pada hari ini, dan semoga bermanfaat. Amin. Nah, sekarang kita masuk ke materinya ya. Tahu nggak kalian materi apa yang akan Bunda sampaikan kepada kalian? Nah, sekarang Bunda akan menyampaikan tentang himne Pramuka. Ada yang tahu himne Pramuka? Apa ada yang pernah mendengar? Pernah mendengar. Ada yang sudah hafal? Kalian kan sudah pernah nih mengetahui apa itu himne Pramuka. Jadi, tapi kalian kan tidak tahu ya apa artinya himne Pramuka itu. Jadi di sini Bunda akan menyampaikan kepada kalian tentang himne Pramuka itu. Nah, himne Pramuka itu mengajarkan kita untuk berbuat kebaikan, menjadi anak baik. Contohnya apa? Contoh anak baik, menolong, sopan, menolong. Nah, himne Pramuka itu mengajarkan kita juga untuk menolong sesama teman. Seperti ada teman yang tidak membawa pensil, sebaiknya kita meminjamkannya. Terus atau ada teman yang jatuh, kita seharusnya apa? Menolong. Nah, yang ketiga yaitu mengajarkan untuk bangga menjadi pramuka. Terus cinta tanah air. Cinta tanah air itu apa sih? Cinta tanah air itu cinta Indonesia, negara kita. Contohnya seperti apa? Mengikuti upacara. Terus bangga menjadi pramuka. Kalian bangga nggak menjadi pramuka? Siap. Terus yang terakhir yaitu memberikan semangat agar rajin belajar dan tidak mudah menyerah. Kalau kalian sudah menyerah, nanti kayak gimana? Tidak semangat belajar, terus
kayak belajar itu cuma main-main gitu kan. Jadi kita menyanyikan himne pramuka itu agar menjadi pribadi agar menjadi lebih baik gitu ya. Nah, himne pramuka itu kan seharusnya dinyanyikan sikapnya harus gimana? Harus diam, terus tegap, dinyanyikan secara lantang biar suaranya itu jelas. Terus yang terakhir itu dinyanyikan dengan menghayati makna lagunya agar kalian itu bisa merenung dan bisa memahami makna apa sih yang ada di materi di lagu himne pramuka itu. Paham? Baik. Mau nyanyi? Ya, kalian kan sudah mendengar ya. Sekarang kita akan melaksanakan nyanyinya himne pramuka nih. Nah, di sini Bunda ditemani oleh Bu Ci untuk menyanyikan lagu himne pramuka. Nah, sekarang anak-anak berdiri ya untuk menyanyikan himne pramuka ini. Suaranya yang keras ya. Ya, Bu. Ya. Satu, dua, tiga. Indonesia, manusia Pancasila, satya, berkuku dan makan, dharma, hukum baktikan, berjaya Indonesia, Indonesia. Tanahku, kami jadi pandumu. Tepuk tangan. Silakan duduk lagi ya. Nah, sekarang kan kalian tahu nih arti dari himne pramuka. Sekarang Bunda nanya nih, apa sih yang kalian ketahui ya tentang himne pramuka tadi yang Bunda sampaikan? Tentunya seperti menjadi anak baik. Tadi apa saja? Teman. Ya. Terus satu lagi. Mengikuti upacara. Udah baik? Udah. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu tentang arti pramuka. Siapa yang cinta pramuka? Saya! Kalian kan cinta pramuka nih, tapi kalian tahu nggak arti dari pramuka sendiri itu apa? Praja Muda Karana. Praja Muda Karana, betul. Praja Muda Karana ini apa sih? Tahu. Kan pramuka itu Praja Muda Karana yang artinya pemuda yang gemar berkarya, disiplin, terus cinta tanah air, belajar hal baru. Contohnya pemuda yang gemar berkarya ini membuat yel-yel. Itu kan juga termasuk berkarya kan, membuat yel-yel, membuat lagu-lagu gitu. Terus nilai-nilai pramuka itu ada disiplin, jujur, tolong menolong, cinta tanah air. Apa kalian sudah memenuhi nilai-nilai kepramukaan itu? Sudah. Ayo, Afel, kenapa kok sudah nilai-nilai pramuka itu sudah dipenuhi? Apa saja? Disiplin, itu datang ke sekolah tepat waktu. Untuk tidak berbohong, mengakui ketika kita melakukan kesalahan. Ya, benar. Tepuk tangan buat Afel. Nah, di sini Bunda mau nanya nih, kenapa kita harus dibiasakan untuk disiplin? Ayo, siapa yang mau jawab? Tidak ada. Nah, ini kalau kita disiplin itu mengajarkan kita untuk datang tepat waktu, biar tidak telat gitu, biar tidak terkena hukuman. Itu ya. Terus kita akan belajar tentang simbol pramuka. Yaitu apa sih simbol pramuka? Nah, ini bukti ada
bendera yang menggambarkan tunas kelapa. Ini tunas kelapa ini bukan sekedar gambar aja ya, tapi mempunyai makna sendiri. Yang pertama, tunas kelapa yaitu tentang semangat yang selalu tumbuh. Yang artinya kita harus semangat dong untuk belajar, semangat untuk berbuat kebaikan. Yang kedua, ini ada batang tunas kelapa menunjukkan sikap jujur. Jadi kita harus jujur. Kalau kita misal nih kalian ke kantin ambil gorengan, ya kita harus jujur dong. Ambil gorengannya berapa? Kalau kita ambil satu ya bilangnya satu, kalau ambil dua ya dua, gitu ya. Nah, terus yang kedua itu akar yang kuat, memiliki arti keimanan dan rasa cinta tanah air terhadap Indonesia ini. Jadi kita harus kuat untuk belajar, terus cinta tanah air yaitu Indonesia dengan mengikuti upacara bendera pada hari Senin itu ya. Sudah ini kan sudah mencakup tunas kelapa yang sudah Ibu jelaskan, sudah Bunda jelaskan tadi. Nah, sekarang Bunda akan mengecek nih kalian apakah sudah mengerti tentang arti-arti tunas kelapa atau tentang bagian tunas kelapanya saja. Jadi nanti ke kalian ya, nanti tunjuk mana bagian ini atau ini bagian apa gitu ya. Ya, baik, silakan Bu Ci. Tunas kelapa yang bagian mana? Yang mana? Ayo, akar yang mana akar? Ini. Batang yang mana batang? Ayo. Ini. Mana batang? Oke, pinter Bunda. Nanti kalian sudah mengerti kan apa itu arti pramuka, apa simbol pramuka dan apa artinya, gitu kan? Ya. Baik. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang aturan dasar pramuka dan tentang salam pramuka. Kalian agar paham ya gimana cara yang benar, cara salam yang benar di dalam pramuka ini. Nanti Bu Ci ini ya yang akan menjelaskan tentang salam tadi. Jadi anak-anak, salam pramuka itu ada 3. Yang pertama itu ada salam biasa. Yang kedua ada salam hormat. Dan yang ketiga itu ada salam janji. Apa sih bedanya? Nah, kalau salam biasa itu biasanya digunakan untuk memberikan salam ke orang yang kedudukannya lebih tinggi daripada kita. Nah, contoh salam biasa itu seperti apa, Bunda? Coba diberi contoh. Nah, salam biasa itu kan kita sesama anggota pramuka. Misal nih, Cik sama Bunda memberikan salam. Kalau ketemu nih, Caranya seperti ini ya. Tangan kanan di pelipis ini ya, pelipis sebelah kanan. Tangan rapat. Ini 5-5-nya rapat. Contohnya, salam pramuka. salam. Nah, seperti itu ya. Jadi itu salam biasa untuk orang yang kedudukannya lebih tinggi atau sesama anggota pramuka. Nah, kemudian salam yang kedua ada salam apa? Salam hormat. Salam hormat ini biasanya digunakan ketika kita upacara bendera atau kita menghormati pembina upacara. Nah, seperti itu. Contohnya akan dicontohkan oleh Bunda. Bagaimana, Bunda? Nah, semisal nih kalian mengikuti upacara bendera, kan pasti pembina upacara kan waktu benderanya mau dikibarkan itu kan hormat kan. Jadi aba-aba hormat. Jadi kita langsung seperti tadi ya, misalkan dari kepada bendera merah putih. Hormat, gerak. Nah, jadi ini rapat ya, tetap rapat sama seperti tadi di pelipis sebelah kanan. Terus baru kalau sudah ada aba-aba tegak, gerak. Nah, itu Langsung turun. Paham? Nah, kemudian janji yang hormat yang terakhir itu ada hormat janji atau salam janji. Nah, salam janji ini biasanya digunakan ketika pelantikan. Nah, contohnya akan dicontohkan oleh Bunda. Ketika aba-aba mau Pelantikan kan mengucapkan Dwi Satya ya. Nah, ketika aba-aba Dwi Satya itu tangan kanan sudah langsung ke pelipis ini. sama seperti dua salam tadi ya. Ini di pelipis kanan, tangan tetap rapat. Paham? Tadi ada apa aja salam pramuka? Salam biasa, salam hormat, salam janji.
sudah itu saja untuk salam pramuka. Kemudian selanjutnya ada aturan dasar pramuka yang biasanya itu disebut dengan Dwi Satya dan Dwi Dharma. Nah, Dwi Satya dan Dwi Dharma itu biasanya ada di buku SKU. Nah, Dwi Satya yang pertama itu kan diucapkan ketika pelantikan. Dwi Satya itu biasanya diucapkan ketika pelantikan, tapi ketika apel itu hanya Dwi Dharma saja yang dikumandangkan. Dwi Satya yang pertama ada yang tahu? Jadi Dwi Satya yang pertama itu menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menurut aturan keluarga. Kemudian Dwi Satya yang kedua itu ada setiap hari berbuat kebaikan. Dan Dwi Dharma sendiri juga memiliki 2 poin. Poin yang pertama itu siaga patuh pada ayah dan bunda. Kemudian yang kedua yaitu siaga berani dan tidak putus asa. Jadi masing-masing itu ada 2 poin. Bedanya kalau Dwi Satya itu dikumandangkan ketika pelantikan. Nah, kalau Dwi Dharma dikumandangkan ketika apel. Sekarang Bunda punya game. Kalian dibagi menjadi 2 kelompok ya. Nah, gamesnya ini kalian harus cepet-cepetan mencocokkan mana poin yang termasuk Dwi Satya poin pertama ataupun Dwi Dharma poin pertama. Siapa yang lebih cepat itu yang menang ya. Siap. Ayo dimulai dari sekarang. Ini bukan cuma cepat tapi juga benar ya. Jadi harus teliti. 1, 2, 3. 1. Cuma 2 deh. Ayo. Harus benar. Coba ditunjukin dulu. Siaga, berani dan tidak putus asa. Benar ya. Beri aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 2 gimana? Kelompok 2? Oh, ternyata kelompok 2 juga selesai dan jawabannya juga benar. Hebat berarti ya sudah mengetahui tentang apa itu Dwi Satya, Dwi Dharma, dan salam pramuka juga sudah paham semua ya? Sudah. Oke, sekarang kita tepuk wow. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Nah, kita akan memasuki materi terakhir yaitu tentang arti kebersamaan. Jadi kebersamaan itu penting anak-anak ya di dalam pramuka itu. Jika kalian tidak bersama, nanti tugasnya itu. Nah, di sini kita akan memasuki materi terakhir yaitu materi tentang arti kebersamaan di dalam pramuka. Arti kebersamaan itu penting ya anak-anak di dalam pramuka. Jadi kebersamaan itu Sebentar. Di sini ada yang tahu nggak apa sih kebersamaan itu menurut versi kalian ya? Kebersamaan itu apa? Apakah ada yang tahu? Ya, kompak. Terus apa lagi? Sama. Ya, saling bareng. Jadi kebersamaan itu adalah sikap ketika kita itu melakukan suatu pekerjaan kita itu dengan bersama-sama dan kita itu kayak bersama-sama terus, tidak mementingkan diri sendiri. Dan karena apa? Apakah kebersamaan menurut kalian itu penting apa enggak? Penting. Ya, sangat penting ya kebersamaan itu. Karena apa? Karena kebersamaan itu dapat membuat kita menjadi lebih rukun, menjadi menjadi lebih dekat, dan membuat pekerjaan itu menjadi jauh lebih ringan. Yang mana ketika kita melakukan sendiri itu pasti akan lebih lama dan lebih berat. Kalau misalkan kita melakukan dengan cara bersama-sama, dengan bareng-bareng, itu pasti akan jauh lebih ringan dan cepat juga untuk menyelesaikannya. Contoh kebersamaan itu di kehidupan sehari-hari itu apa? Ayo, ada yang bisa menjawab? Kerja bakti, ya, kerja bakti, gotong royong. Terus apa lagi? Misalkan kalau dari kalian itu ada yang sedih, kayak ada yang nangis, terus sama kalian itu harus menenangkannya. Kenapa menangis? Ya, itu saling menghibur. Iya, saling menghibur gitu. Jadi biar mereka itu nggak merasa sendiri bahwa kita itu bersama kalian meskipun kita sedih. Nah, di sini Bunda memiliki game nih agar kalian mengerti apa sih itu kebersamaan. Jadi kalian akan
bermain game. Nanti Bunda jelaskan ya permainannya. Sekarang berdiri dulu semua. Oke anak-anak, sudah mengerti kan cara gamenya gimana? Sudah. Baik, mari kita mulai ya gamenya. 1, 2, 3. Anak pertama oper ke anak 2. Anak 2 oper ke anak keempat. Anak keempat oper ke anak 2. Anak kedua oper ke Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Mau lagi apa sudah? Sudah. Jadi tadi yang menang kelompok berapa? 2. Jadi dari permainan ini kalian sudah tahu ya apa itu arti kebersamaan? Tahu. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silakan kalian duduk dulu ya. Kita akan berdoa bersama-sama.